Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Atas segala nikmat karunia-Nya semoga kita diberi kekuatan untuk selalu mensyukuri nikmat yang kita terima. Bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita berharap nanti selalu diberi bimbingan untuk selalu mengikuti sunnahnya hingga akhir hayat kita dimatikan dalam keadaan husnul khotimah dan dikumpulkan dengan beliau, sahabatnya dan orang-orang yang kita cintai. Allahumma amin. Selanjutnya materi pada hari ini saya menyampaikan tentang masalah sholat ya, sesuai dengan permintaan dari Bunda siapa itu? Kita habis sholat, kitab tentang masalah sholat. Apa itu sholat? Secara bahasa itu adalah ad-du'a'u bi khairin, jadi berdoa dengan kebaikan, itu sholat. Secara syarak itu aqwalun wa af'alun muftatahatun bit takbir, itu beberapa ucapan dan pekerjaan yang diawali dengan takbir, muhtamatun bitaslim, dan diakhiri dengan salam. Itu makna sholat secara syar'iyah. Kemudian sebelum kita menginjak pada pembahasan sholat, kita harus mengetahui hukum-hukum sholat itu sendiri, yakni secara hukum syarat sholat pertama. Jadi syarat sholat itu ada dua, ada syarat wajib dan ada syarat sah. Ini pembahasannya sangat panjang. Saya ingin menyampaikan satu aja dulu, syarat wajib. Syurutu wujubiha, syarat-syarat wajib sholat diantaranya adalah al-Islam. Fala tajibu alal kafirin, maka tidak wajib bagi orang kafir. Jadi syarat yang pertama adalah Islam. Bagaimana dengan orang Islam yang tidak melakukan sholat? Apakah nantinya dihukumi kafir atau gimana? Perbedaan pendapat dari golongan madhab, diantaranya yang pertama adalah dia dihukumi kafir secara terang-terangan. Sebagaimana dalam satu hadis, man taraka sholat muta'ammidan faqad kafara jiharan. Siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja maka dia dihukumi kafir secara terang-terangan. Yang kedua, dia dihukum mati sampai dia mau bertaubat. Dan yang ketiga, dia hanya dipenjara sampai dia mau bertaubat. Ini adalah hukum orang Islam, mengaku dirinya Islam tapi tidak sholat. Syarat yang kedua adalah al-aqlu, yakni berakal. Maka fala tajibus sholat ala majnun, maka tidak wajib sholat itu ala majnun. Apa majnun? Gila. Jadi orang gila tidak wajib. Kenapa? Dia tidak mempunyai akal yang sempurna, orang gila. Oleh karenanya berdasarkan dalam satu hadis, rufi al-qalam an salasin. Ada tiga golongan, tiga orang yang diangkat penanya. Dalam artian tidak dianggap dosa melakukan suatu kesalahan. Siapakah mereka? Anin naim hatta istaiqidha, yakni orang yang tidur sampai dia bangun. Jadi orang tidur kok bisa bicara, bicaranya walaupun kesalahan tidak dianggap, artinya tidak membawa dosa. Umpama contoh, Pak Dino lagi tidur ngomong-ngomong kejelekan orang. Aku meneh. Umpama contohnya siapa yang diomongin? Pak Yudi pezina, Pak Yudi pezina. Maka Pak Dino yang sedang tidur itu tidak dianggap dosa, karena omongannya itu tidak dalam keadaan tidak sadar, mengigau katanya. Wa niswabi hatta yahtalim, dan diangkat henanya dari seorang anak-anak sampai dia balik. Tanda-tanda balik bagi laki-laki adalah kita mimpi basah, kalau perempuan ada keluarnya darah kayak. Wanil majnun hatta yaqil, dan orang gila sampai dia berakal. Dan dalam hadis ini ditambahi zada inhiraf. Apa itu? Pikun. Jadi seorang pikun ini tidak wajib melakukan sholat, cuma diingatkan saja.
karena akalnya kadang syarafnya sudah berkurang. Jadi jangan kita memaksa punya orang tua yang sudah umur 70 tapi pun sudah ada ingat apa-apa untuk mengerjakan sholat. Jangan dipaksa, cuma diingatkan saja. Kalau ingat silakan dia sholat. Kemudian yang ketiga al-bulu, ini baligh. Baligh sebagaimana disebutkan tadi, tanda tanya baligh itu. Kemudian sebelum baligh maka tidak wajib, berarti anak-anak. Maka di dalam satu hadis, muru auladakum bis shalah, perintahkan anak-anakmu untuk mengerjakan sholat idza balagu sab'an, apabila mencapai 7 tahun. Watribuhum 'alaiha idza balagu asyran, dan pukullah mereka apabila umur 10 tahun tidak melakukan sholat. Kata-kata watribuhum, pukul, ini ada dua makna, ada secara hakiki, ada secara majazi. Secara hakikinya memukul beneran, tapi dengan catatan tidak sampai pada pukulan yang menyebabkan dia sakit atau patah tulang, atau lecet dan lain sebagainya. Dan yang kedua, secara majazi artinya keras, kita mendidik dengan keras, memarahi apabila anak umur 10 tahun tidak mendirikan sholat. Kenapa? Karena kalau sudah balik umur 10 tahun umpama tidak melaksanakan sholat, kita biarkan, maka sampai kapanpun nanti setelah dewasa SMP SMA dia akan tidak mau mengerjakan sholat lagi, akan enteng lagi. Bukan kebenaran montok, jangan berpisah kepada terhadap anak-anak kalian di dari tempat tidurnya. Mengenai hadis ini, tentang masalah hadis, apakah anak kecil itu dapat pahala dengan kebaikannya? Apakah anak kecil ini akan mendapat pahala dari sholatnya, membaca Al-Qur'annya? Dalam satu hadis disebutkan, rafa'ati imra'atun, ada seorang ibu ini mengangkat sobian, anaknya, laha faqalt ya Rasulullah, dia berkata kepada Rasulullah, alihada hajjun, apakah ini sudah dianggap haji ya Rasulullah? Jadi seorang ibu mengangkat anaknya, ditunjuk kepada Rasulullah, apakah ini sudah dianggap dapat pahala di hajinya ya Rasulullah? Qala na'am, iya dapat pahala, walaki ajrun, dan engkau juga mendapatkan pahala, kata Rasulullah. Artinya apa? Pendapat ulama tentang masalah ini, anak kecil yang melakukan haji yang sudah dihajikan oleh orang tuanya, dia dapat pahala di hajinya. Namun nanti setelah dewasa sudah balik, kalau umpama dia mampu untuk melaksanakan haji, maka dia wajib lagi untuk melaksanakan haji. Walaki ajrun, dan tetap dapat pahala. Kenapa? Karena dia sudah berbuat baik menghajikan anaknya, sebagaimana kita seorang tua yang mendidik anaknya untuk melakukan sholat, diajari sholat, mengajari sholat, mengajar Al-Quran. Orang tua akan mendapat pahala. Walaupun orang tuanya sudah meninggal, dia tetap mendapatkan transferan pahala dari anak-anaknya. Dan kata hadis, man da'ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi, dan saya menunjukkan kebaikan maka dia akan mendapatkan pahala sama dengan apa yang dikerjakan oleh orang lain. Kemudian yang keempat adalah dukhuli waktiha, adalah masuk waktu sholat. Fala tajibu sholatun qabla dukhuli waktiha, maka tidak wajib sholat dikerjakan sebelum masuk waktunya. Jadi ada waktu-waktu yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, inna sholata kanat mu'minina kitaban mawquta. Intinya sholat itu sudah ditentukan waktunya. Jadi Allah melalui malaikat Jibril datang kepada Nabi untuk memberitahu waktu sholat. Ketika tergelincirnya matahari sholat duhur, dia datang, ya Rasulullah sudah masuk waktu duhur. Ketika sholat asar, Jibril juga datang, sudah masuk waktu asar. Begitu seterusnya sampai 5 waktu. Kemudian yang terakhir adalah yang kelima, an-nifau min damai haidhi wan nifas. Ini bersih dari darah haid dan nifas. Jadi harus bersih. Ini pembahasan masalah haid dan nifas ini ada bab-bab tersendiri yang tidak bisa saya sampaikan di sini. Ini baru masalah syarat wajib untuk syarat sahnya salat pada pertemuan yang lain. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.